Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Tu Gede Widya Sastra Mahodama, dengan NIM 210 226, dengan asal prodi yaitu IF Pagi 01. Di sini saya akan membahas salah satu sistem operasi yaitu Linux Debian. Sebelum kita memulai penginstalan, kita perlu menyiapkan alat dan bahan praktikum yang kita perlukan. Yaitu pertama tentunya PC atau laptop. Yang kedua itu adalah softwarenya, yaitu software VMware. Saya menggunakan VMware ini. Dan tentunya kita juga memerlukan ISO dari Debian-nya. Baik, saya akan langsung mulai proses penginstalannya terlebih dahulu. Saya di sini juga akan menjelaskan satu, yaitu tentunya sekarang proses penginstalannya. Yang kedua ada nanti setelah selesai penginstalnya yaitu kedua ada mempraktekkan langsung atau konfigurasinya sintak atau perintah-perintah dasar dari Debian-nya. Dan yang ketiga, saya juga akan mempraktekkan salah satu layanan, yaitu layanan web server ya. Baik, langsung saja kita create baru. Di sini kita pilih custom aja. Di sini next, kita klik yang ini karena nanti kita akan memilih ISO-nya nanti. Next. Setelah itu ini Linux seperti biasa ya. Ini untuk namanya. Saya ubah namanya menjadi nama saya ya. Biar gak sama, soalnya di sini saya juga sudah dapat mempraktekkan juga sebelumnya. Ini ada beberapa juga. Next, kita next. Ini kita kasih satu semuanya. Next. Untuk RAM-nya kita kasih 512 saja. Default-nya, recommended-nya. Next. Setelah itu pilih NAT. Next. SCI. Next lagi, kita next dan finish. Ini sudah jadi. Jangan lupa masukkan CD-nya atau ISO-nya ya. Kita klik ini. Loading. Kita klik bagian ini sudah. Sekarang ISO ini. Kita browse di mana menaruhnya. Di sini kita gunakan DVD satunya. Dan oke. Nah, CD-nya sudah didetek atau sudah dimasukkan. Sekarang kita bisa langsung power on. Langsung kita mulai proses penginstalannya. Baik, kita klik oke saja. Yang pertama kita tentunya pilih install ya. Yang bagian ini paling atas kita klik enter untuk melanjutkannya.
Yang kedua ini adalah bahasa. Kita pakai default aja, bahasa Inggris saja. Kita enter. Lalu di sini adalah pemilihan lokasi instalasinya, atau lebih tepatnya letak kita sekarang ya. Kita pilih other. Lalu karena Indonesia letak di Asia, kita klik Asia. Lalu cari Indonesia. Mana dia? Oh, di sini. Kita klik enter. Lalu untuk ini kita pakai United States saja ya. Enter. Sekarang untuk tipe keyboardnya kita gunakan American English. Masih loading. Di sini loadingnya mungkin agak lama. Mungkin nanti saya akan potong-potong videonya ya, biar gak terlalu lama juga. Soalnya loadingnya lama saat penginstalannya juga. Oh, sudah muncul. Sekarang ini kita suruh mengisi hostname. Hostname itu untuk nanti namanya yang akan muncul, add-nya, yaitu kita kasih kayak sebuah server ya. Saya kasih nama server ini serve min. Mungkin bisa dikasih nama ya, nama saya coba saya pakai. Kita continue. Untuk local domain ini mengikuti ini .com, .net. Saya pakai nama saya. Next, kita next. Dan sekarang adalah untuk pengisian password rootnya, atau root itu bisa dibilang juga super user ya. Kita di sini saya akan menggunakan yang gampang aja karena simulasi juga. Saya kasih password QWERTY, yaitu QWERTY. Lalu enter. Continue. Sekarang isi re-enter passwordnya lagi, suruh masukin ulang konfirmasinya, lalu continue, enter. Di sini disuruh mengisikan full name usernya. Bisa kasih bisa diberikan nama lengkap ya. Saya coba pakai nama saya juga, underscore sastra. Continue. Sekarang username ini adalah user nanti ya, user biasanya yang menjadi namanya. Saya kasih nama sastra. Oh ya, di sini jika mungkin ada yang beberapa mengalami, di sini nggak boleh menggunakan huruf kapital ya. Misalnya contoh seperti ini, S-nya besar, enter, nggak mau, pasti invalid atau gagal karena nggak boleh menggunakan huruf kapital. Jadi disuruh menggunakan huruf kecil semuanya. Kita enter. Sekarang untuk password user biasanya ini saya pakai 123 aja. 123, enter. 123, enter.
Yang ini adalah zona kita, termasuk sentral, yaitu Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan. Kita klik enter. Sekarang sudah muncul. Sekarang adalah bagian partisinya, lebih tepatnya partisi harddisk. Kita pilih dengan metode secara manual ya. Klik manual, enter. Lalu ini kita pilih bagian ini, SCS i3, klik enter. Create, apakah ingin membuat partisi baru? Kita klik yes ya. Lalu sudah muncul ini hasilnya. Lalu kita klik create new partition. Kita biarkan seperti ini. Continue. Kita pilih primary ya. Kita biarkan, lalu cari paling bawah yaitu done setting. Oke. Lalu klik finish. Kita klik yes. Lanjut. Maaf. No maksudnya. Di sini apakah ini? No. Klik yes. Tunggu hingga loadingnya selesai. Seperti sebelumnya, mungkin saya akan potong bagian ininya biar gak terlalu lama juga. Baik, di sini sudah selesai loadingnya. Sekarang yaitu bagian konfigurasi APT-nya. Pilih no ya, karena biar tidak mendaftarkan atau tidak menggunakan CD atau DVD lain ke repositorinya. No, karena kita sudah memakai ISO. Klik no. Sekarang apakah ini is the network mirror? Kita klik no juga. Loading lagi. Cukup lama ya loadingnya. Sekarang sudah selesai. Kita klik yes. Loading lagi. Kita tunggu. Sudah. Sekarang bagian ini kita perlu memberikan maksudnya menghilangkan tanda bintang ini. Seperti yang di atas ini, kita perlu hilangkan Debian desktop environment-nya dengan cara space, klik space. Kita sisakan print server sama standar sistemnya aja. Seperti ini. Karena instalasi aplikasi server yang lainnya nanti akan dilakukan secara bertahap atau berkala ya. Kita pakai ini aja. Kita klik enter. Oke. Sekarang sudah selesai. Sekarang tinggal masuk proses install atau instalasi grup bootloadernya. Fungsinya di sini agar sistem dapat booting nanti.
Kita klik yes, enter. Di sini kita gunakan device-nya untuk bootloader-nya, yaitu /dev dan /sda, enter. Kita tunggu loadingnya. Oke, sekarang sudah finish. Tinggal klik sekarang continue ini, di enter, selesai. Continue. Oke. Di sini proses installnya sudah berhasil. Sekarang jika instalasi sudah selesai, maka akan muncul dialog finish seperti yang lalu. Sekarang sebentar, sudah selesai, proses instalasinya sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke tahap uji cobanya, uji coba login lebih tepatnya. Untuk loginnya ada dua macam, yaitu login sebagai super user atau root, dan login sebagai user biasa. Pertama kita akan uji coba pakai super user ya, root. Kita klik di sini, bentar, kita klik di sini root, bentar. Lalu passwordnya seperti yang kita buat tadi, yaitu QWERTY, kita enter. Dan dan tahap loginnya sudah berhasil. Kita coba pakai login pakai user biasanya. Saya lupa juga ngasih tahu di sini root at server sastra. Sudah, berarti di sini sudah menggunakan user root. Coba kita jalankan dengan perintahnya, yaitu logout untuk mengulang login, maksudnya logout, enter. Karena tadi saya mengasih nama user biasanya seperti ini, enter. Lalu passwordnya saya kasih 123 tadi, 123, kita enter. Sudah berhasil. Baik, karena tahap pertama yaitu instalasinya sudah selesai, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Tahap kedua yaitu akan coba konfigurasi perintah-perintah dasar atau sintak dasar dari Linux Debian ini, yaitu kita logout dulu. Kita akan gunakan super user, yaitu root. Masukkan password seperti biasa. Sudah berhasil login. Yang pertama itu ada perintah yang bernama add user. Fungsinya di sini yaitu menambah user biasanya atau membuat user barunya. Perintahnya yaitu seperti berikut, yaitu ketik add user spasi, lalu kita kasih nama usernya apa. Langsung misalnya user kedua saya kasih seperti ini, saya enter. Sekarang sudah disuruh memasukkan
passwordnya, new unique password. Saya kasih kebalikan dari yang tadi saja ya, yaitu 321. Enter lagi, retype. Di sini full name kita boleh kosongkan ya, kosongkan, enter. Lalu di sini apakah menyetujuinya, lalu ketik Y, setuju. Usernya sudah berhasil dibuat. Yang kedua, saya akan coba perintah clear, yaitu membersihkan gininya ini biar gak banyak prosesnya kelihatan, aman. Kayak gini langsung dia clear biar bisa mengulangnya. Lalu yang kedua, ada service. Di sini service maksudnya itu yaitu seperti kita refresh gitu kalau di Windows atau biasa, atau gimana ya, atau restart istilahnya lagi setelah kita selesai melakukan suatu konfigurasi. Misalnya di sini contoh saya akan mencoba perintahnya itu sebagai berikut: /etc init.d /networking, contohnya restart. Seperti ini, kita enter. Nanti jika sudah keluar oke, berarti sudah berhasil. Kalau pilot biasanya keluar tulisan pilot gagal. Sekarang sudah berhasil. Sekali lagi, fungsinya itu yaitu melakukan restart atau refresh setiap kita selesai melakukan suatu konfigurasi. Misalnya di sini networking ini, misalnya sudah selesai mengubah IP address, subnetnya dan gateway-nya sudah selesai setting, misalnya kita perlu melakukan ini, perintah ini, service atau restart atau refresh ini. Selanjutnya yaitu ada perintah change password atau perintahnya seperti ini. Lanjut pass wd gitu, spasi. Saya lupa ngasih tahu, ini fungsinya yaitu mengganti password dari user yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya tadi kan user pertama yaitu saya kasih nama Sastra dengan password 123. Sekarang saya coba ubah password dari user ini. Kita klik passwd spasi nama usernya yang mau diubah, klik enter. Sekarang tinggal buat passwordnya yang baru. Misal saya kasih password 12345 ya. Enter. Lagi ketik ulang. Enter. Sekarang sudah keluar tulisnya password update successful. Berarti proses perintah atau sintak perubahan atau penggantian password ini sudah berhasil. Selanjutnya ada sintak atau perintah dasar, yaitu penginstalan atau menginstal suatu aplikasi di Debian ini. Sintaknya seperti berikut: apt min get spasi install spasi nama aplikasinya. Sebagai contoh di sini
Saya akan mencoba menginstal Apache 2 dan PHP 5 ya. Apache namanya, Apache 2, langsung bisa install 2 aplikasi sekaligus, PHP 5. Kita klik enter di sini, enter, loading penginstalannya. Kita klik Y. Di sini terjadi errornya. Saya lupa menjelaskan di sini. Saat di virtual aplikasi VMware nih atau virtualnya, harus lihat ini sudah terkonek ISO-nya atau belum. Di sini belum. Dia padahal tadi sudah kan terkonek. Habis selesai installnya dia langsung auto disconnect. Jadi perlu lakukan connect ulang. Kita klik connect. Sekarang kita coba install ulang. Bisa juga menekan keyboard up atau atas untuk melihat apa saja yang kita perintah-perintah yang kita jalankan sebelum-sebelumnya, yaitu seperti ini. Sebelum-sebelumnya. Jadi gampang. Kita coba install ulang, enter. Di sini Y or N, kita klik Y, yes. Maaf. Di sini ada masalah sebentar. Kenapa error ya? Coba kita install Apache aja satu. Yes. Enable. Sebentar. Apa masalahnya? Maaf. Di sini padahal sudah DVD 1. DVD 1. Sebentar, coba clear. Mungkin saya juga di sini juga bisa penyebabnya, yaitu kita perlu menggunakan ISO DVD yang selanjutnya kalau nggak mau. Biasanya satu nggak mau, coba kita pakai DVD ISO 2 nya. Kita oke. Coba jalankan perintahnya. Mau, tidak mau juga. Sebentar. Kenapa error ya? Padahal tadi pas saya coba train latihan-latihan sebelumnya nggak ada, aman-aman aja. Coba kita restart. Update. Yes.
sebenarnya masalahnya. Coba kita logout dulu, mungkin error dia. Login. Install. Mudah-mudahan mau. Yes, gak mau juga. Padahal di sini sebelumnya mau loh. Sudah terinstall Apache-nya di sini. Sudah mau dia. Coba pakai yang sebelah. Yang sebelumnya. Di sini saya juga yang Debian yang awalnya ini yang saya pakai buat latihan sebelumnya sudah berhasil sampai langkah web servernya. Apache-nya sudah jalan tentunya. Coba QWERTY. Coba kita install lagi Apache. Pasti tulisannya nanti sudah terinstall seperti berikut. Coba enter. Oh, di sini one not upgrade sudah terinstall. Buktinya sudah terinstall. Kita saya lupa menjelaskan di sini ada fungsi berpindah direktori atau pindah folder lah gitu, direktori lebih tepatnya, yaitu perintahnya seperti berikut, yaitu cd gitu, spasi slash. Misalnya kita masuk di sini dulu langsung. Selanjutnya ada perintah ls atau list. Kita melihat apa aja isinya di dalam ini direktori ini. List di sini ada direktori bin, dep, home, root, var dan lain-lainnya, etc juga. Di sini kita masuk ke etc slash Apache. Kita mau membuktikan Apache-nya sudah terinstall di sini. Sudah di sini sudah berada di Apache-nya. Coba kita list ls, perintahnya sudah terinstall. Tapi di sini nggak mau ya. Sebentar, mungkin
seharusnya mau loh, settingannya segini aja. Mungkin next dulu, lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ada nano. Fungsinya ini mengedit sebuah teks ya, lebih tepatnya mengedit file yaitu yang bisa berupa teks dan lainnya. Misalnya contoh kita mau ngedit ngedit misalnya di sini directory, di sini kita list dulu sebentar. Saya mau buat di sini misalnya nano ini juga bisa langsung membuat sebuah file ya. Misalnya contoh nano tugas underscore so gitu misalnya, langsung sudah jadi. Di sini filenya bernama tugas underscore so. Kita ketikkan apa yang mau diketik, teksnya di dalamnya. Misalnya saya kasih testing 1 2 3. Kalau mau di sini, kalau mau menyimpan, kita klik, bisa menekan Ctrl X, lalu di sini apakah mau save, kita klik yes ya, Y, lalu sudah, lalu tinggal enter. Sudah berhasil. Coba kita list di mana dia tadi buatnya. Di sini dia tugas. Coba buka lagi file yang tadi. Sudah, masih, berarti sudah tersave. Lalu ada perintah Pico. Pico ini hampir sama seperti nano, yaitu untuk mengedit file. Misalnya kita coba ubah yang tadi juga, Pico tugas so. Sama perintahnya, hampir sama. Kita set biar bersih sebentar. Selanjutnya ada perintah apt-get pur gitu, seperti ini. Kita coba install aplikasi Samba. Contohnya misal Samba ini. Coba di sini gagal. One not upgrade is not install. Gak mau juga installnya. Kita lanjut coba. Sekarang ada perintah, lupa saya, seharusnya di awal dijelaskan. Ada perintah yang bernama cd atau change directory. Fungsinya itu berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Misalnya cd, saya lupa juga mengasih tahu. Di sini ada lambang kayak gini. Kita artinya ada di home dari rootnya. Misalnya kayak tadi, cd mau kemana, misalnya ke direktori etc gitu, misalnya enter. Sekarang sudah berada kita di direktori etc, seperti itu. Lalu ada perintah, yaitu membuat sebuah direktori kayak tadi.
Salah, tadi membuat file, sekarang directory. Misalnya coba kita mau buat perintahnya, yaitu mkdir gitu, make directory spasi, namanya mau buat nama apa, misalnya directory untuk tugas gitu, tugas. Sudah selesai dibuat, coba kita list. Sudah ada tugas, coba kita tes masuk ke tugasnya, tugas. Salah, kalau ada satu gak perlu isi slash di depan ya, tugas gitu. Sudah berhasil masuk ke directory yang kita buat tadi, berhasil. Kita keluar, CD aja. Selanjutnya ada perintah, yaitu chmod gitu, yaitu fungsinya chmod ini digunakan untuk menambahkan atau mengurangi juga izin pemakai untuk mengakses file atau directory. Istilahnya mengubah bukan mengubah sih, mengatur hak aksesnya. Misalnya contoh, tadi kan saya buat tugas tuh. Coba kita dulu. Di sini perintahnya sebelum itu ada perintah ls min l, artinya list, biar lebih detail untuk kepemilikannya. Di sini ada rwx lalu r lalu x lalu r lalu x. Misalnya sekarang untuk mempraktekkan chmodnya, kita pakai chmod gitu. Chmod, maaf salah ketik. Chmod spasi. Di sini coba pakai, saya mau membuat agar bisa dibaca aja, read aja untuk user lainnya. Misalnya 4744 gitu ya. Spasi, nama direktorinya, misalnya di sini kan tugas gitu. Maaf caps lock yang hidup, tugas. Enter. Sudah berhasil. Tadi kan gini dia hasilnya. Sekarang coba kita list min l, apakah sudah berubah? Sudah. Sekarang jadi rwx, yaitu selanjutnya r dan juga r aja. Di sini bagian execute-nya ini dihilangkan. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya ada perintah mengcopy ya, yaitu atau cp. Misalnya sekarang saya contoh mengcopy directory yang tadi ya, misalnya. Di sini kan ada tugas. Ini saya copy, perintahnya cp spasi nama file yang mau di copy. Spasi nama yang barunya, misalnya tugas 1 gitu. Ntar maaf salah, seharusnya bukan buat di sini ya, di home rootnya. Coba kita pindah ke di sini saja, buat misalnya kita buat directory list dulu, kayaknya sudah ada tadi tugas so ini. Coba kita tambah cp tugas so menjadi tugas tugas apa ya, tugas SO2 gitu misalnya, SO2.
sudah berhasil. Coba kita list perintahnya ls. Bentar. Di sini sudah ada dua, yaitu tugas SO dan tugas SO2. Sudah berhasil perintah mengkopinya. Selanjutnya ada perintah ch group atau chgrp gitu. Sebentar, saya clear dulu. ch group ini digunakan untuk merubah kepemilikan kelompoknya, file atau directory. Misalnya tadi kan ada, coba kita ls min l, salah, perintah ls min l gitu. Tadi kan sudah saya buat tugas SO dan tugas SO2. Ini kepemilikannya itu root ya. Sekarang coba kita ubah. Misalnya chgrp itu perintahnya. Spasi nama untuk, misalnya untuk kelompok 1 gitu. Kelompok 1 spasi nama anunya, nama filenya seperti ini, yaitu enter. Maaf, ch group bentar, coba ulang. So, coba. Kok gak mau ya? Padahal seharusnya mau ini. Nah, tunggu sebentar. Coba. Salah. Misalnya mungkin ini untuk angka, ini mungkin misalnya 5006 gitu. Spasi namanya tugas. Mau dia. Tadi kan tugas SO root 1. Coba kita ls min l, berubah dia namanya jadi 506, tugas SO 506 seperti ini. Selanjutnya ada perintah yaitu bernama chown gitu, untuk merubah fungsinya ini untuk merubah user ID atau ownernya dalam sebuah file atau directory. Misalnya kan ini juga root. Kita coba ubah juga wn gitu. Angka juga misalnya 809 tugas SO gitu. Coba kita ls min l. Di sini kan root awalnya. Tugas SO ini coba kita list. Sudah berubah dia. Ini tugas SO2 809 sesuai perintah yang tadi 809. Sudah mau dia.
kita bersihkan dulu. Selanjutnya ada perintah yaitu alt gitu. Fungsinya di sini untuk mematikan sistem, dan juga langsung saya jelaskan ada juga shutdown, fungsinya juga untuk mematikan sistem. Misalnya contoh ya, saya pakai alt gitu, sistemnya akan mati. Untuk di sini matikan sistemnya. Coba kita ulang, run. Karena itu untuk mematikan sistem tadi. Kita ulang, power on. Oke, sudah. Coba kita masuk sebagai root. Di sini selanjutnya ada perintah exit, dan juga ada logout. Fungsinya sama, untuk keluar dari user yang sedang login. Misalnya di sini saya sudah login sebagai root, kita coba exit sekarang. Exit itu perintahnya. Ntar dia keluar, sama seperti yang saya coba praktekkan di awal, yaitu ada juga logout di awal. Logout gitu juga keluar, gitu perintahnya. Selanjutnya ada perintah gimana ya bilang, untuk pindah ya, move, pindah dari, memindahkan suatu directory atau file. Tadi kan sudah sebelumnya saya jelaskan mengcopy, sekarang yaitu memindahkan atau cut ya. Misalnya contoh, saya login di sini, pindah di sini. Di sini kan ada tugas SO. Kita coba masukkan tugas SO ini ke dalam direktori tugas SO2. Masukkan dia ke dalam. Kita move, perintahnya mv gitu. Move tugas underscore SO kok sebentar. Fungsinya ini misalnya kita pindahkan ke tugas SO2. Sudah berhasil, dia sudah masuk ke sana. Coba kita list. Sudah hilang tugas SO ini, sudah masuk dia ke tugas SO2. Misalnya coba dibuktikan.
Maaf, lupa menghilangkan di depannya. Maaf. Kok gak mau? Hah? Lah, kok gak mau? Hah? Mbak, kita pindah ke ETC, mau dah. ETC, oh mau dia. Bentar, coba. Oh, lupa saya. Di sini tadi itu bukan direktori ya. Maaf. Tadi itu adalah folder. Pantesan nggak mau. Ini tugas 2 ini folder, coba. Sebentar. Maaf, saya kurang fokus. Tugas ini ternyata apa namanya, file tadi salah. Maaf. Sekarang kalau move mungkin kita bisa contoh, harus buat dulu foldernya mkdir. Kita buat kumpulan tugas gitu. Kita list, apakah sudah kelihatan, sudah terbuat kumpulan underscore tugasnya. Sekarang kita buat misalnya taruh lagi gini, move yang tadi tugas SO2 ini ke kumpulan tugas. Coba move spasi namanya tugas SO2 ke kumpulan tugas gitu. Coba kita list. Sudah hilang dia, tugas underscore SO2 nya sudah dipindahkan ke kumpulan tugas ke sini. Coba kita masuk. Coba kita list. Sekarang kita udah di direktori kumpulan tugas. Coba kita list. Sekarang berhasil kan? Sudah berhasil dipindahkan ke dalamnya, ke dalam ini direktori kumpulan tugas ini, filenya tugas SO2 ini. Selanjutnya ada perintah perintah yaitu rm, yaitu atau kepanjangannya remove, untuk
menghapus. Bedanya di sini ada dua kan, RM sama RM dir. Yang RM itu untuk menghapus file, sedangkan untuk RM dir itu untuk menghapus sebuah direktori. Misalnya contoh, ini kan tugas SO2 ini kan sebuah file, kita pakai RM aja. Misalnya tugas SO2 seperti ini, kita enter untuk menghapus, kita list. Sudah hilang dia, total 0, sudah terhapus, berhasil. Coba kita pindah ke sini, coba buktikan untuk sekarang, yaitu perintah yaitu rm dir atau remove directory. Coba kita dash, hapus ini direktori ini, kumpulan tugas ini. Coba perintahnya seperti berikut, rm dir seperti namanya seperti ini, kita hapus. Sekarang list apakah sudah mau terhapus. Sudah mau terhapus, sudah hilang, sudah berhasil. Di sini kurang lebih sintak atau perintah dasarnya segini saja. Segini saja yang saya tahu ya. Soalnya kalau perintah yang lain itu masih banyak ya. Tapi ini saja yang dipraktikkan, yang perlunya atau yang dasarnya atau paling dasarnya. Nanti untuk diperlukan untuk konfigurasi atau layanan lainnya. Sekarang saya coba mempraktekkan untuk yang ketiga, yaitu untuk mencoba layanan web server. Masalahnya Apache 2 nya nggak mau keinstall dia. Coba kita pindah ke sini, coba kita ulang install, apakah mau. C2, kita enter. Sekarang mau dia. Mau. Berhasil loading dia untuk install Apache 2 nya. Mungkin tadi ada kesalahan sistem, Debian-nya atau gimana mungkin. Sekarang udah berhasil, kita tunggu loadingnya. Sudah. Coba untuk membuktikan, coba kita pindah ke etc Apache 2. Ini membuktikan apakah Apache-nya sudah terinstall atau belum. Karena kalau belum, berarti otomatis kan nggak ada direktori penginstalan Apache-nya di etc-nya. Kita coba. Mau. Berarti ini sudah berhasil terinstall ya. Sekarang coba kita list. Karena kita sekarang akan melanjutkan konfigurasi layanan web server, otomatis memerlukan Apache 2. Sekarang sudah terinstall. Selanjutnya, langkah selanjutnya karena sudah terinstall, yaitu kita perlu masuk ke sites available ini. Kita masuk lagi ke direktorinya, sites available gitu. Kita enter, kita list. Di sini ada 2 file defaultnya ya, yang perlu kita gunakan untuk layanan ini, yaitu file ini kita perlukan. Kita copy saja, perintahnya cp, nama filenya 000 default, ke nama yang barunya spasi
Kita buat misalnya web web underscore nama saya ya, sastra.com gitu. Kita enter, kita list, kita lihat apakah sudah berhasil copy. Sudah, di sini sudah berhasil. Web.com sudah berhasil. Kita lanjut, yaitu kita perlu mengubah isi tengahnya. Ini file ini yang telah kita copy tadi, web ini, kita enter. Di sini ada yang perlu kita ubah, yaitu ini. Sebentar, biar rapi. Ini kita misalnya www.tra.com kayak gitu misalnya ya. Lalu misalnya saya kasih nama gini. Di sini saya menjelaskan ini untuk dokumen rootnya. Maksudnya di sini yaitu nanti mau searchingnya browsernya, agar nanti diarahkan ke dokumen root, yaitu tepatnya yaitu di var www di HTML. Nanti saya akan ubah ini HTML ini menjadi saya buatkan nanti direktori baru bernama public.html gini, public underscore html kayak gini. Sudah, artinya di public HTML ini di searching filenya yang nanti mau di publish ke browser, ke server lebih tepatnya. Kita save sekarang, save, Ctrl X, yaitu lanjutnya Y, langsung lanjutnya enter. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu masuk ke yang tadi, ke directory var www. Kita masuk ke sana, cd/var www seperti ini. Kita list, lihat apa isinya. Isinya kan HTML, karena kita nanti mau oper ke public underscore HTML nya. Kita perlu membuatkan direktorinya, yaitu public underscore HTML sesuai list. Sudah terbuat public underscore HTML, kita masuk ke direktori ini. Perintahnya seperti yang di awal, cd public seperti ini. Coba kita list kosong. Sekarang kita perlu membuat filenya. Saya akan buat dengan nama index.html kayak gini. Kita enter. Sudah. Sekarang kita masukkan teksnya agar nanti bisa tampil di layanan web servernya. Kita buat sederhana aja ya. Perintahnya HTML, lalu body seperti ini, lalu selanjutnya yaitu misalnya kita buat dengan warna
apa ya, biru. Itu kita ketik teksnya sekarang. Maaf. Seperti itu. Seperti ini ya. Sebentar, di sini lupa saya masih sintaknya font gitu. Coba kita ubah juga size-nya. Kita kasih 40. Ini slash font gitu. Pas. Sudah. Sekarang kita shift Ctrl X lalu Y, bentar. Ini sudah berhasil. Oh ya, di sini jangan sampai lupa, kita perlu mengkonfigurasi IP-nya, IP address, subnet kayak gitu. Kita coba info dulu ya. Web config seperti ini. Saya dapat IP address-nya yaitu seperti ini. 192, 168, 187, 133 itu alamatnya. Dengan broadcast dan netmask segini. Sekarang saya akan ubah biar bisa terkoneksi ya antara si ini sistem operasi Debian-nya yang berbasis virtual ini dengan si Windows basic-nya. Dengan si Windows basic-nya ini agar terhubung. Seperti itu. Nanti biar bisa, soalnya ke browsernya biar mau menampilkan hasilnya ya. Coba seperti ini. Di sini dia ubah. Kita perlu menambahkan dan mengedit sedikit. Di sini ada eFace ETH0 inet DHCP. Di sini kita perlu ubah dari DHCP ke static ya, karena kita mau mengisi manual, bukan secara DHCP atau bukan secara auto. Sekarang kita isi address atau IP-nya dengan 192 168. Kita kasih karena NIM saya belakangnya 26, saya pakai 26.26 juga. Sekarang isiin netmasknya atau subnetnya, subnet masknya 255. Kita pakai /24 aja. Sekarang isi lagi satu gateway. 261 karena gateway itu memang biasanya IP akhirnya itu yaitu 1 ya. Kita sekarang save, Ctrl X, Y, yes, dan enter.
Oh ya, jangan lupa seperti eh, dikatakan sebelumnya, sehabis kita melakukan konfigurasi itu, sebaiknya perlu melakukan yang namanya restart ya, atau refresh, atau gimana, biar sistemnya itu mau meload ya, mau loading. Perintahnya init.d gitu, networking, karena kita mengedit tadinya network, ini tentang networking jaringan. Kita restartnya ini, restart, tunggu sampai oke. Kalau oke berarti berhasil. Oke, berarti sudah berjalan lancar. Kita coba cek hasilnya, apakah sudah mau berubah IP-nya. Yep, config. Di sini maaf, kenapa belum? Bentar. Saya sudah save. Config. Maaf, kenapa belum muncul ya? Saya lupa ETH 0. Mungkin nggak bisa di root ya. Coba. Coba kita ping ke IP yang kita kasih tadi. Kalau nggak mau berarti nggak sukses. Network is unreachable. Oh maaf, saya lupa juga ngasih tahu. Ini karena kita mau nyoba antar muka gitu, kita perlu mengubah dari settingan NAT menjadi host only ya, biar mau dia host only, privat soalnya, nggak berbasis public. Kita ubah. Oke, sudah. Kita coba restart. Sebentar. Oh, sudah. Kita clear dulu. Coba kita cek sekarang. Config. Oh, ternyata benar. Sekarang mau dia inet address-nya 192.168.26.26 seperti yang saya ubah tadi, seperti yang saya edit tadi, sudah mau. Berarti ini memang perlu diubah ke host only settingannya. Kalau NAT gak bisa emang, soalnya host only itu gak public atau private ya, biar kita bisa mengubah-ubahnya. Lalu karena sudah, coba kita ping coba ke diri sendiri dulu. Sudah mau TTL, berarti sudah. Jangan lupa lagi satu, kita perlu masuk ke di sini settingannya, untuk VMware network adapternya, atau gerbangnya, gateway-nya kita perlu ubah IP-nya.
kita isiin IP yang tadi. Biar ingat ya, harus satu gimana ya, satu jaringan dia ya. 168.26 titik ini, karena tadi 26 itu IP 26 akhirnya 26 sudah kepake oleh si Debian-nya atau operasi sistem yang di virtualnya. Sekarang kita memakai IP yang lain karena nggak bisa satu IP dipakai oleh dua klien ya. Kita pakai 30 misal. Sebentar, saya salah klik. Subnet masknya otomatis. Sekarang kita isi gateway-nya seperti tadi, 26.1 DNS servernya 192.168.26.26 seperti IP-nya si Debian-nya. Kita oke. Sudah tersimpan. Sekarang kita coba, sudah di restart tadi ya, kita restart coba lagi sekali networknya. Habis ini kita coba lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu lebih tepatnya ping dulu agar kita bisa mengetahui apakah si Debian yang berada di virtual ini sudah terkoneksi atau sudah terhubung dengan Windows di fisiknya. Baik, kita coba ping ke IP-nya si Windows, yaitu saya kasih tadi tik 30. Apakah mau atau tidak? Ping TTL, berarti sudah berhasil, sudah terkoneksi antara si virtual dengan si fisiknya atau Windows dengan Debian-nya sudah terkoneksi. Kalau masih nggak kurang membuktikan, misalnya kurang kita coba dari Windows juga ping balik, yaitu Windows R, kita kasih cmd oke. Kita ping dari command from-nya, ping ke alamat si Debian-nya. Kita kasih salah 26 tadi kan, enter. Nah, sudah DTL, berarti memang benar antara Debian virtual dengan Windows fisiknya sudah terkoneksi. Sekarang kita coba ya, ketikkan di sini alamat dari si sebentar, 192 alamat dari si Debian-nya apakah sudah. Misalnya kalau kita coba pakai alamat IP lain misalnya 31 gitu, yakin nggak mau. Seperti ini dia, terus nggak mau kan. Nggak mau, kita pakai alamat yang benar 26. Apakah mau? Sebentar, loading. Nggak mau. PG Anda cari tidak ditemukan. Sekarang kita pakai 26. Apakah mau? Hasil konfigurasi tadi web servernya. Kita tes. Sudah ya. Sudah terkoneksi. Sebentar.
Maaf, ini karena jalan 2, kita perlu mematikan satu. Ini hidup juga, maaf, kita close dulu. Bentrokan dia. Kita ulang coba. Mana dia? Browser. Coba ulang. Tapi apakah mau? Sebentar. Belum ini. Oh ya, saya lupa lagi satu. Kita perlu pindah dulu ke etc/apache ke site available-nya. Kita list di sini. Maaf, caps lock-nya hidup, gak mau dia. Di sini websastra.com ini harus di on kan lebih dahulu atau di enable, dan sebaliknya yang ini, yang default ini kita off kan atau disable. Perintahnya seperti berikut. 2, kita disable dulu this gitu, lalu site disable site 000 default.com itu kita enter. Sudah, site 00 default has disable, sudah di disable. Sekarang kita on kan, enable site gitu, end site, yang spasi web sastra.com ini kita on kan, kita enter. Sudah, enabling site web underscore sastra sudah berhasil. Sekarang seperti biasa kita perlu restart setelah selesai melakukan suatu konfigurasi. Ulang. Restart. Tunggu loading. Kalau oke berarti berhasil. Oke. Kita ulang ping. Apakah mau? Kalau mau nampil berarti sekarang sudah mau kan. Selamat datang di website sastra. Berarti sudah berhasil. Tadi berarti kurangnya itu ya. Ini mana dia? Ini perlu di disable dulu, dan ini di enable kan, baru dia mau. Misalnya kita masuk ke tempat naruhnya si websitenya di var. Kita mau edit dikit misalnya, maaf salah, index seperti ini, kita edit, kita besarin misalnya. Apakah mau dia langsung? Seharusnya sih mau dia. Misalnya ubah ke red, kita Ctrl X, save, yes, enter. Lalu seperti biasa restart, refresh habis melakukan konfigurasi, ABC2 restart. Sudah, kita coba refresh, apakah mau? Sudah mau berubah. Berarti sudah berhasil ini ya. Dari awal, dari awalnya, yaitu langkah pertama yaitu install, kedua mempraktekkan perintah-perintah dasar atau sintak dasarnya sudah berhasil, dan saya juga menambahkan ya, seharusnya sih gak perlu
karena sesuai tugasnya, juga tidak menyuruhkan atau tidak mengharuskan layanan ini, yaitu layanan web server ini boleh dilakukan boleh enggak. Tapi sini saya juga mencoba mempraktekkan dan ternyata mau berhasil seperti ini. Berarti sudah berhasil ini. Baik, sekian di video ini, video tugas praktikum ini. Saya ucapkan terima kasih. Sit down Minha. Now, sudah berhasil.